Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seru 78, mari kita tetap semangat beribadah. Insya Allah hidup kita akan berkah. Masih masuki bulan suci Ramadan, jadi ya perlu bagi kita untuk terus berusaha memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Mudah-mudahan dengan upaya kita, niat kita, ikhtiar kita memperbaiki diri, Allah kasih kemudahan kita agar menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar pedoman dalam menyikapi kehidupan. Ya, jadi itu sahabat share 78. Kita ini hidup diciptain sama Allah. Iya, hidupnya pun harus ngikutin aturan Allah. Nggak boleh ngikutin aturan orang lain, aturan manusia. Kalau Allah ngatur kita harus begini, ya begini. Allah ngatur kita harus begitu, ya begitu. Itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang benar. Menyesuaikan hidupnya sesuai bagaimana caranya supaya hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, dengan kata lain ya berusaha supaya mendekati Islami lah. Kalaupun nggak Islami banget, paling nggak mendekati Islami. Sama, saya juga belum bisa sampai sempurna seperti itu. Nggak ada manusia yang sempurna. Nah, Al-Fakir cuma ngajak nih bulan suci Ramadan ini untuk menjauhi dari perkara-perkara ghibah dan memata-matai orang lain. Ya, begitu dahsyatnya dosa ghibah sampai Rasulullah menjelaskan hal itu di tengah-tengah para sahabat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Rasul melontarkan sebuah pertanyaan kepada sahabat, kemudian para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikruka akhaka ma yarahu ma yakrahu, zikruka akhaka ma yakrahu, jika kamu menyebut tentang saudaramu, tentang apa yang saudaramu benci, itulah disebut ghibah. Jika kamu menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci, apa yang dibenci oleh saudaranya yang sedang disebut, itu namanya ghibah. Fakila, kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa ara'aital ma ara'aita fi akhihi ma aqulu, lalu bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika apa yang aku katakan ini benar tentang saudaraku? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Nah, jadi kata Rasul, jika kalian benar mengatakan suatu yang benar tentang saudaramu, maka sungguh kamu telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Jika itu sebaliknya, maka sungguh engkau telah melakukan kedustaan terhadap saudaramu. Itu dosanya ghibah, dosa besar ya. Kita bisa bayangin, ngomongin orang mulu, lagi puasa-puasa ngomongin orang mulu, dibahas dari A sampai Z, si anu itu ya tuh anaknya tuh bangor banget, padahal bapaknya ustad tuh. Gak ngerti banget, mabok-mabokan mulu, minum mulu, main jablay mulu, main cewek mulu. Iya, yang satu lagi nimpalin, iya tuh, iya. Mana tuh ngajarin orang bisa, anaknya gak bener. Nah, lagi puasa-puasa ngerumpi aja. Si anu kan udah dengar belum si anu, kenapa? Itu di penjara nyolong ayam tetangga. Iya tuh, udah gitu kemarin mertuanya ini lagi kena kasus pemerkosaan. Masya Allah. Nah,
di bulan suci Ramadan ini harus jadi momen. Tinggalin dah yang kayak begitu-gitu, ngapain sih ngomongin orang. Walaupun bener nggak boleh tetap, walaupun memang dia telah melakukan suatu perbuatan maksiat, dosa di sisi Allah, kita nggak boleh ngomongin, nggak boleh ngebahas, dirumpiin dari pagi sampai sore itu. Sholat kagak dari pagi sampai maghrib, sampai dikit lagi mau buka puasa, hayu bae itu diomongin itu orang, terus diponten, dinilai, nggak agak pernah nilai dirinya sendiri. Maka para ulama nganjurin kita supaya sibuk menilai diri kita sendiri, jangan sampai kemudian kita menilai orang lain terus, jadi lupa sama diri kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 juga Allah sudah menggambarkan orang-orang yang ghibah itu kayak makan daging saudaranya sendiri. Makanya jangan dah. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Hai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaghtab, dan saling menggunjing, ba'dukum ba'don, di antara kalian. Ya, nggak boleh saling benci, saling gunjing, saling ghibah. Harus akur, ya. Itu yang nggak boleh. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni, ya. Jadi jauhilah oleh kalian itu dari kebanyakan prasangka, inna ba'daz-zanni ismun, sungguhnya prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaghtab, dan janganlah menggunjing satu sama lain, wala yaghtam ba'dukum ba'don, jangan menggunjing satu sama lain. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu sendiri yang telah mati? Fakarihtumu, pasti kamu akan merasa jijik. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan lagi Maha penyayang. Tuh kayak makan daging saudara sendiri, kalau ngerumpiin orang mulu, apalagi saudaranya diomongin mulu, si anu, gue punya abang ngutang mulu, hari-harinya tiap hari nggak ada duit mulu, ribut sama duit mulu, sebenarnya utang, pinjam duit ini utang, sana sini diomongin, itu dibahas, itu kakaknya, saudaranya, padahal lagi puasa, hilang pahala puasanya semuanya, buras, cuma dapat ilal juwal atos, dapat lapar sama aus doang, ya. Dan sekarang nih sahabat saya 78, kita tinggalin perkara-perkara gibah, apalagi lebih-lebih masih di bulan suci Ramadan nih. Udah manfaatin, gak usah dah. Kalau kita ngelihat aib orang lain, saudara kita yang keburukannya itu terlihat, terdengar oleh kita, nggak usah ikut-ikutan dibahas, ngomongin. Kalau perlu kita nasihatin teman-teman kita yang ngibahin teman-temannya yang lain, ngejelek-jelekin orang, itu nggak bagus, itu haram. Allah akan menghinakan orang-orang seperti itu jika tidak bertobat, hina di akhirat nanti, ya. Jadi kesimpulannya sebelum ditutup, jadikan bulan suci Ramadan ini momentum untuk menjauhi diri kita dari perangai-perangai prasangka buruk dan ghibah. Mudah-mudahan jika kita berhasil meninggalkan ghibah, kita akan mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, yuk yang mau sharing, mau diskusi, silakan tulis di kolom komentar konten ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.